Tatkala malaikat Malik melihat Nabi Muhammad SAW, mereka berdiri untuk mengagungkan beliau. Nabi SAW pun bertanya kepada malaikat Malik, bagaimana keadaan umatku? Bagaimana keadaan umatku yang celaka, wahai Malik? Dia pun menjawab, alangkah buruk keadaan mereka dan sempitnya tempat mereka, ya Rasulullah. Bukalah pintu itu. Nabi meminta dibukakan pintu neraka, dan angkatlah tangga itu. Tatkala penghuni neraka, umat Rasul SAW melihat Nabi Muhammad SAW, maka mereka semua menjerit, ya Rasulullah, api neraka telah membakar kulit-kulit dan daging-daging kami. Kami telah ditinggalkan dan dilupakan di dalam neraka, ya Rasulullah. Nabi SAW pun menyampaikan alasan kepada mereka, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui keadaan kalian. Mereka semua pun dikeluarkan dari neraka Jahannam dan mereka telah menjadi arang. Api neraka telah memakan mereka. Dalam keadaan hancur badannya keluar dari neraka. Namun Nabi SAW pergi membawa mereka menuju sebuah sungai yang berada di sekitar Arsy. Sungai itu dinamakan Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Mereka pun dimandikan di dalam sana, lalu keluar dalam keadaan muda, tanpa bulu, tanpa jenggot, lagi bercelak mata, seolah-olah wajah-wajah mereka seperti bulan. Tertulis pula di atas kening mereka, mereka ini adalah orang-orang yang dibebaskan Allah yang Maha Pengasih dari dalam neraka. Mereka pun memasuki surga, lalu mereka dikucilkan oleh penghuni surga, karena tertulis manusia yang telah terbebas dari siksa api neraka Allah Ta'ala. Mereka pun memohon kepada Allah untuk menghapus tulisan itu dari neraka, lalu Allah pun menghapusnya dari mereka. Betapa murah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kebaikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada bahasa yang lebih baik kecuali kita meminta kepada Allah agar air mata ini menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah, bukti taubat kita di hadapan Allah. Amin Allahumma amin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Taubatan nasuha di hadapan Allah yang bisa mengukur taubat kita diterima atau tidak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk apapun kelakuan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja di dalam kehidupan, tergantung bagaimana kita memohon ampunnya kita kepada Allah. Jangan pernah berhenti terus bertaubat kepada Allah. Saat ingin tertidur, gunakan waktu hanya 2 rakaat meminta kepada Allah agar sujud di dalam salat taubat kita diterima oleh Allah dan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Sehingga saat kita tertidur, dalam keadaan tertidur, apabila Allah tetapkan ajal di saat kita tertidur, maka Allah matikan kita dalam keadaan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.